Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Imran dengan nomor induk mahasiswa 45190210046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai mata kuliah kepemimpinan. Dan di sini saya mengambil judul dan materi yaitu teori leadership. Teori super leadership. Super leadership merupakan pembagian dari model kepemimpinan transformasional. Kekuasaan di berbagai antara pimpinan dengan bawahan di mana sistem ini dapat berfungsi secara independen tanpa pengawasan dari pimpinan. Kemudian di sini ada beberapa jenis-jenis teori leadership. Yang pertama, essential leadership. Mental dan pola pikir kepemimpinan yang tepat. Kemudian yang kedua, experiential leadership, mampu memberdayakan anggota timnya. Kemudian poin ketiga, terdapat business leadership, pemimpin dalam berpikir secara strategis. Kemudian yang keempat, organizational leadership, yaitu pemimpin mengelola dan merancang timnya. Teori leadership. Di sini ada 3 poin, yaitu memimpin individu, memimpin tim, dan memimpin organisasi. Pemimpin adalah seorang pemimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Kemudian kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pemimpin merupakan seorang yang positif dan penuh percaya diri, yang memiliki visi, misi, nilai, etika yang tinggi, dengan kemampuan berhubungan baik dengan orang lain. Pemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang leadership. Yang pertama, yaitu memberikan contoh atau initial modeling. Yang kedua, guide profication. Langkah ini dilakukan ketika kepegawaian berusaha menjadi self leadership dalam suatu lingkungan yang lebih aman. Fungsi utama leadership adalah sebagai pendorong, pemberi bentuk, dan pemberi petunjuk penghargaan kepada pegawai yang mempraktekkan self-leadership. Instruksi dan penghargaan atas kinerjanya, pemimpin super akan menikmati keuntungan seperti lebih banyak waktu, pegawai lebih memiliki komitmen, temuan, kekuatan baru, kemajuan yang mengalir pekerjaan melalui self-leadership. Bisa juga didefinisikan leadership adalah gaya kepemimpin seseorang. Masing-masing pastinya memiliki gaya pemimpin yang tidak sama. Di sini terdapat tugas seorang leader, yaitu yang pertama, loyalty, yaitu pemimpin membangkitkan loyalitas kerja anggotanya. Yang kedua, educate, seorang pemimpin mengedukasi rekan-rekannya. Dan yang ketiga, pemimpin memberikan saran dan nasihat permasalahan yang ada. Kemudian di slide selanjutnya yaitu terdapat sudut pandang teori leadership. Yang pertama, teori Greatman. Berdasarkan sudut pandang ini, seorang leader yang memiliki karakter kuat seperti karisma, kecerdasan, kepercayaan diri, dan keterampilan bersosial sejak lahir. Kemudian teori kontingensi. Teori ini berfokus pada variabel tertentu yang bertanggapan bahwa tidak ada kualitas leadership yang mampu unggul dalam semua situasi. Hal ini disebabkan karena menjadi seorang pemimpin harus juga mengenal keseimbangan antara perilaku, kebutuhan, dan perilaku lainnya. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori Detroit. Teori ini bertanggapan bahwa seorang dapat menjadi pemimpin
bila mewarisi karakter dan sifat tertentu. Yang selanjutnya yaitu teori behavior, berkebalikan dengan teori Gridman. Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa kualitas leadership hebat dipelajari melalui pengajaran dan observasi. Slide selanjutnya yaitu terdapat teori situasional. Teori ini mengusulkan seorang dapat dianggap memiliki sifat leadership bila mampu mengambil tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional. Kemudian teori transaksional. Teori ini fokus pada peran pengawasan, organisasi, dan kinerja kelompok. Sistem hukum dan penghargaan menjadi dasar dari teori ini. Membuat kepemimpinan seperti ini kerap diimplementasikan dalam dunia bisnis. Kemudian di sini terdapat contoh pemimpin yang menerapkan teori leadership. Yang pertama yaitu menginspirasi dan memotivasi. Di sini saya mengatakan menginspirasi dan memotivasi sebagai pemimpin yang menerapkan teori leadership karena pemimpin harus bersikap ambisius dan mencapai tujuannya. Mereka bukan tipe orang yang menyerah dalam melakukan tugasnya dan selalu memperhatikan inisiatif untuk melakukan suatu perubahan. Kemudian yang kedua yaitu bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki keinginan yang kuat untuk memimpin para anggotanya. Dalam hal ini, pemimpin yang baik harusnya mempunyai keinginan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maupun anggota kelompok lain yang mempengaruhi organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu jujur dan berintegritas. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus membangun sebuah hubungan dengan anggotanya yang dilandasi dengan rasa saling percaya satu sama lain. Pemimpin yang baik harus selaras antara apa yang diucapkan dan dilakukan. Kemudian di sini slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi saya mengenai tentang leadership yaitu super leadership merupakan pimpinan yang memberdayakan kepegawaian. Pimpinan ini menjadi super karena memiliki kekuatan dan kearifan terhadap semua orang dengan membantu para pegawai untuk mampu melepas diri dari belenggu ketidakmampuan menyalurkan seluruh kemampuannya. Gaya pemimpin seperti ini mampu melibatkan kekuatan melalui kekuatan dari kepegawaian. Dan sekian dari hasil pemaparan materi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.